Kopi Movie, dan kita bakal masuk ke episode 93 BTTH yang bakal serunya itu bukan main. Karena setelah Xiaoyan mengalahkan Hong Cheng, masalah itu semakin membesar, muncul seorang tetua yang sangat kuat. Bahkan Xiaoyan harus memanggil boneka buminya untuk bertarung. Mereka di sini mempertanyakan Xiaoyan mendapatkan kekuatan atau teknik langkah 3000 petir itu dari mana, guys. Nah, gimanakah Xiaoyan menjawabnya? So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Xiaoyan bertarung melawan pewaris dari keluarga Hong yang tidak lain adalah Hong Cheng. Pertarungan terjadi begitu sengit, tetapi tentu saja di hadapan abang Xiaoyan dia itu gak ada apa-apanya, guys. Langkah 3000 petir digunakan membuat semua orang terkejut. Kekuatan Xiaoyan begitu luar biasa cepat dan hebat. Nah lo, auto dibantai si Hong Cheng nih. So maka dari itu kita masuk ke intro ya, guys. Hong Cheng diserang telak, langsung jatuh, dan akhirnya dikalahkan oleh abang Xiaoyan. Dia sampai menyatakan kekalahan, guys. Kemenangan Xiaoyan membuat semua orang terkagum-kagum, terutama keluarga Han yang memiliki taruhan nih. Mereka sangat senang, guys. Berbeda sama keluarga Hong, mereka kesal. Ketika Xiaoyan membalikkan badannya, tiba-tiba Hong Cheng yang penuh akan rasa dendam itu melancarkan serangan dari belakang dan luar. Xiaoyan berubah menjadi segumpalan petir dan menghilang dari sana. Segera Xiaoyan berpindah ke belakangnya Hong Li, dan hasilnya dia diserang dari belakang dan dilempar kembali ke sisinya keluarga Hong. Mampus, auto hancur kultivasinya tuh, guys. Keluarga Hong menyaksikannya tidak terima karena pewaris mereka dibuat cacat sedemikian rupa. Itu sempat membuat Xiaoyan geleng-geleng kepala, guys. Yang nyerang duluan jelas-jelas merupakan Hong Cheng. Xiaoyan cuma membalas, malah disalahkan sama mereka, guys. Tapi tetua Yun penasaran, dari manakah Xiaoyan mendapatkan kemampuan langkah 3000 petir. Padahal di pavilion Fenglei itu tidak pernah tercatat ada murid seperti Xiaoyan. Buat kayak lupa, langkah 3000 petir berasal dari pavilion Fenglei ya, guys. Kondisi menjadi semakin panas, apalagi sekarang tetua Yun mengancam Xiaoyan. Bahkan Hong Li juga turun tangan ingin membantai Xiaoyan nih. Sehingga terjadilah pertarungan Hong Li melawan Han Se. Pertarungan antar kepala keluarga, kali ini para keluarga turun tangan untuk bertarung. Hong Li sudah tidak peduli akan aturan yang ada, guys. Padahal aturan menuliskan tidak boleh mengganggu pertarungan hidup dan mati antar sekte. Tetapi tetua Yun muncul menengahi mereka semua. Dia lebih ingin tahu dari manakah Xiaoyan mendapatkan teknik 3000 petir. Itu semua harus dijelaskan hari ini juga. Dia menganggap Xiaoyan sudah mencuri teknik dari pavilion mereka, guys. Tetua Yun memberikan dua pilihan. Ikut bersamanya ke pavilion Fenglei untuk melakukan penyelidikan, atau Xiaoyan bakal dibantai di sini. Nah lo. Tapi tetua yang pastikan bahkan keluarga Han gak bakal bisa ikut campur. Kalau ikut campur, maka dipastikan keluarga Han gak bakal bisa menahan kemarahan dari pavilion Fenglei-nya. Xiaoyan juga tidak ingin keluarga Han ikut campur, guys. Biarkan dia mengurus ini semua. Lagi pula dia percaya tetua Yun ini tidak memenuhi syarat untuk menentukan dirinya. Keberanian Xiaoyan membuat semua orang terkejut, mengatai dia yang begitu sombong. Berani sekali mencari masalah dengan pavilion Fenglei. Apalagi dia cuma seorang bocah di ranah To Huang, tetapi arogannya melewati orang lain. Membuat tetua Yun yang sudah berada di tingkat To Chong bintang 4 itu tidak sabar, ingin membantai Xiaoyan di tempat, sehingga terjadilah pertarungan super sengit. Tetua Yun juga menggunakan langkah 3000 petirnya. Bisa dibilang kecepatan mereka itu berimbang, tetapi Xiaoyan masih bisa menghindari semua serangan tersebut. Pada akhirnya kekuatan penjebak guntur pun dilancarkan, membuat Xiaoyan tidak bisa kabur kemanapun, guys. Dia yang terjebak pun langsung diserang, tetapi Xiaoyan tiba-tiba memanggil boneka buminya. Nah lo, To Chong tingkat 4 nggak bakal cukup untuk membantai diriku. Begitulah kata Xiaoyan. Xiaoyan memiliki boneka To Chong, ini bagaimana mungkin? Sehingga tanpa perlu basa-basi, sang boneka pun menerjang. Bertarung melawan sang tetua Yun dengan begitu sengit.
Itu membuat Tetua Yun kesulitan buka main. Seperti biasa guys, pertarungan antar Tocong pasti membentuk ruang hampa yang begitu besar dan dahsyat. Semua orang asik menonton pertarungan yang begitu brutal. Pada akhirnya duar. Tetua Yun terkena serangan telak dan muntah darah guys. Mantap. Baru melawan boneka aja udah kesulitan tuh. Tidak ada pilihan, Tetua Yun menyuruh Hong Li agar mengincar Xiao Yan. Nanti boneka Tocong bakal diberikan kepada keluarga Hong. Ini merupakan tawaran yang sungguh menarik. Tetapi keluarga Han tidak boleh ikut campur ya. Karena kalau sampai ikut campur, maka pavilion Feng Lei gak bakal segan-segan menghancurkan semua keluarga Han. Wadidaw. Jadi benar-benar Lord Xiao Yan kita harus bertarung seorang diri nih. Kacau. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, tindakan pun dilakukan. Xiao Yan melawan Hong Li sementara boneka Tocong melawan Tetua Yun. Hong Li di satu sisi juga sangat kuat karena dia berada di setengah langkah mencapai Tocong. Pertarungan pun terus dilakukan. Masih setengah Tocong berarti terhitung Tau Huang dong. Xiao Yan pun mempersiapkan 2 api surgawi untuk dia gabungkan guys. Kejar-kejaran terus terjadi. Dia membentuk pusara petir yang membuat Hong Li sampai kebingungan. Kejar-kejaran pun terus berlanjut di atas udara. Tetapi tampaknya Xiao Yan seperti mempermainkan Hong Li. Karena tidak ada satupun serangan Hong Li yang bisa mengenai Xiao Yan. Benar-benar ini bocah jenius yang jarang bisa ditemui di dunia manapun. Tetua Yun kesal Hong Li tidak bisa menaklukkan seorang bocah Tau Huang. Sungguh tidak berguna bagi dia guys. Sementara Xiao Yan sudah berada di atas langit, memancarkan kekuatan begitu luar biasa. Tidak ada pilihan, Hong Li memanggil seluruh pasukan keluarga Hongnya untuk menghimpit Xiao Yan. Di satu sisi, Hanse tidak bisa turun tangan karena takut keluarganya terkena imbas dari pavilion Feng Lei. Jadi mereka hanya bisa diam menonton doang guys. Bingung juga sih ya. Cuman kan abang Xiao Yan kita juga tidak mengharuskan mereka ikut bantu. Jadi gak ada masalah sih. Kita beralih lagi kepada Xiao Yan yang terus dikejar oleh keluarga Hong tanpa henti. Dia masih sibuk menggabungkan kedua api surgawi. Kejar-kejaran terjadi begitu sengit. Akhirnya Xiao Yan berhasil membentuk Lotus Flame. Sementara Hong Li menerjang tidak sabar ingin menebas Xiao Yan. Tetapi sayang guys, Lotus Buddha Flame yang memancarkan kekuatan begitu mengerikan membuat Hong Li ketakutan dan segera kabur dari sana. Sehingga duar. Ledakan besar pun terjadi. Lotus Flame raksasa terbentuk membakar semua musuh yang ada di sana guys. Tetua Yun menyaksikan itu dari kejauhan pun sempat terdiam. Setelah ledakan mereda, keluarga Han menghampiri ke tempat Xiao Yan. Mereka sempat bingung padahal arena ini bisa bertahan dari serangan tingkat Tocong. Sama Buddha Lotus Flame-nya Xiao Yan, itu setengah arena pun auto hancur lebur. Ngeri kali serangannya. Ternyata abang kita Xiao Yan masih sehat walafiat. Dia tidak terluka sedikit pun. Dirinya menatap ke bawah ke arah Hong Li yang sudah terluka parah terkena imbas dari Lotus Flame. Sampai muntah-muntah darah guys. Di sini posisi yang selamat itu cuma Hong Li. Sisa pasukan keluarganya sudah dilumpuhkan oleh Xiao Yan. Itu membuat Hong Li murka besar. Di sisi lain, Tetua Yun juga sudah babak belur. Dia menyuruh Hong Li segera memanggil Hong Tianxiao keluar. Katanya sih Hong Tianxiao ini adalah seorang praktisi di arena Tocong tingkat 5. Xiao Yan dengan bonekanya gak bakal mampu melawan orang ini guys. Percaya mereka. Segera Hong Li menghancurkan token pemanggil. Dengan token tersebut dihancurkan, muncullah tanda pemanggil di atas langit. Wadidaw. Hong Tianxiao adalah leluhurnya keluarga Hong guys. Xiao Yan tidak takut. Dia terdiam dan melancarkan serangan telak mengenai kepalanya Hong Li membuat dia menempel ke tanah. Baru gak lama dari itu, goncangan besar pun terjadi. Yes, benar. Hong Tianxiao sedang perjalanan kemari guys dan duar. Muncullah sosok leluhur keluarga Hong yang mereka bangga-banggakan. Sangatlah kuat. Xiao Yan menghampirinya sambil mencekik Hong Li di hadapannya.
Leluhur Tian Xiao menyaksikannya pun mengatakan guys, lepaskan dia atau mati. Nah lo, ini bakal makin seru nih. Sekarang lawan leluhur keluarga Hong. Gimanakah cara Xiao Yan menang melawannya guys?